Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video PDDI Kota PT bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Alim. Saya merupakan dosen jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Video ini merupakan pernyataan diri dosen yang berisikan penjelasan tentang salah satu mata kuliah dan rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, mari kita masuk dalam penjelasan mata kuliah yang saya ambil. Baik, kita masuk dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Machine Learning. Berikut adalah outline dari video ini. Yang pertama adalah informasi mata kuliah yang berisikan nama, kode, bobot SKS, semester, dan dosen pengampu. Yang kedua adalah deskripsi mata kuliah. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran lulusan. Yang keempat adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang kelima adalah pemetaan bobot CPMK, komponen evaluasi terhadap CPMK dan mata kuliah. Yang keenam adalah outcome pembelajaran mata kuliah. Yang ketujuh adalah bahan kajian atau materi yang disampaikan selama perkuliahan. Yang kedelapan adalah referensi atau daftar referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang kesembilan adalah metode pembelajaran atau teknik pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang kesepuluh adalah media pembelajaran, media yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah. Yang kesebelas adalah penilaian atau bobot penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ke-12 yaitu aktivitas mahasiswa, kegiatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan terakhir adalah rubrik penilaian, atau rubrik penilaian kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Baik, kita masuk ke dalam poin yang pertama yaitu informasi terkait mata kuliah. Mata kuliah ini bernama Machine Learning dengan kode TKE 194918 atau TKE 224918. Perbedaannya adalah perbedaan kurikulum. Untuk 19 adalah 2019 dan untuk 22 adalah 2022. Untuk bobot SKS-nya adalah 3 SKS dan untuk semesternya adalah semester 7. Untuk dosen pengampu ada dua, yang pertama adalah Pak Imron Rosyadi ST MSc dan yang kedua adalah saya sendiri atau DYS Muhammad Saiful Alim ST MT. Konsep tim teaching dengan bentuk sebagai berikut. Sebelum UTS dengan saya yaitu Muhammad Saiful Alim STMC dengan CPMK 01 sampai CPMK 03 dan setelah UTS dengan Bapak Imron Rosyadi STMSC dengan CPMK 04. Baik, kita masuk ke poin berikutnya yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini melatih mahasiswa menguasai konsep machine learning, algoritma klasifikasi seperti regresi linear, regresi logistik, neural network, dan deep learning, dan penerapan algoritma machine learning pada penglihatan komputer atau computer vision. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 10, yaitu mampu menguasai keterampilan untuk pembelajaran sepanjang hayat dan untuk mengakses isu kontemporer yang relevan. Berikutnya adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK-nya ada 4. Yang pertama adalah CPMK 01, yaitu untuk menguasai konsep dasar machine learning. Yang kedua adalah untuk menguasai konsep dan penerapan klasifikasi linear, regresi linear, dan regresi logistik, itulah CPMK 02. CPMK 03 adalah menguasai konsep dan penerapan neural network. Kemudian untuk CPMK 04 adalah menguasai konsep dan penerapan algoritma deep learning atau CNN pada penglihatan komputer. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemetaan bobot CPMK. Untuk masing-masing CPMK, untuk CPMK 01 adalah sebesar 10%, CPMK 02 adalah 20%, CPMK 03 adalah 20%, dan CPMK 04 adalah 50%. Total semuanya adalah 100%. Untuk masing-masing CPMK memiliki passing grade sebesar 56. Berikutnya adalah pemetaan bobot komponen evaluasi terhadap CPMK. Untuk aktivitas partisipatif, baik CPMK 01, CPMK 02, CPMK 03, dan CPMK 04 bernilai 5%. Untuk project adalah sebesar 50%, untuk kuis adalah 25%, untuk UTS adalah 10%, dan untuk kuas adalah 10%. Jika ditotalkan maka semuanya adalah 100% untuk masing-masing CPMK. Berikutnya adalah pemetaan bobot komponen evaluasi terhadap mata kuliah. Untuk aktivitas partisipatif, untuk CPMK 01 adalah 0,5%, untuk CPMK 02 adalah 1%, untuk CPMK 03 adalah 1%, untuk CPMK 04 adalah 2,5%. Maka totalnya adalah 5%. Untuk project CPMK 01 adalah 5%, CPMK 02-nya adalah 10%, CPMK 03 adalah 10%, dan CPMK 04-nya adalah 25%, dengan total adalah 50%. Untuk kuis, CPMK 01 adalah 2,5%,
CPM02-nya adalah 5%, CPM03 adalah 5%, CPM04-nya adalah 12,25%. Maka totalnya adalah 25%. Dan untuk UTS dan UAS masing-masing memiliki nilai yang sama. Untuk CPM01 adalah 1%, untuk CPM02-nya adalah 2%, CPMK03 adalah 2%, dan CPMK04-nya adalah 5%. Maka untuk masing-masing untuk UTS dan UAS adalah bernilai 10%. Dan total adalah 100% dari aktivitas partisipatif, project, kuis, UTS, dan UAS. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu outcome pembelajaran. Dalam mata kuliah machine learning ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep machine learning, algoritma klasifikasi seperti regresi linear, regresi logistik, neural network, dan deep learning, dan mampu menerapkan algoritma machine learning pada penglihatan komputer atau computer vision. Dalam mata kuliah machine learning ini memiliki bahan kajian yaitu ada 4. Yang pertama adalah konsep dasar machine learning, yang kedua adalah konsep dan penerapan klasifikasi linear, regresi logistik, yang ketiga adalah konsep dan penerapan neural network, yang keempat adalah konsep dan penerapan algoritma deep learning, CNN pada penglihatan komputer atau computer vision. Berikutnya adalah daftar-daftar referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah machine learning. Ada 10. Yang pertama adalah Course in Machine Learning by Hal Daum 3. Kemudian yang kedua adalah Introduction to Machine Learning by Alex Molla dan SVN Viswanathan. Yang ketiga adalah Understanding Machine Learning from Theory to Algorithm by Saleh Swart and Sai Ben David. Yang keempat adalah Python Machine Learning by Sebastian Raschka. Yang kelima adalah Machine Learning by Andrew Ng. Yang keenam adalah Deep Learning by Keras by Antonio Gulli dan Sujatpal. Yang ketujuh adalah Pattern Recognition and Machine Learning by Christopher M. Bishop. Yang kesembilan adalah The 100-Page Machine Learning Book by Andriy Burkov. Yang kesembilan adalah HCAI versi 3.5 course by Huawei Talent Academy. Yang ke-10 adalah buku ajar berjudul Kecerdasan Buatan seri pemrograman dasar Python. Kemudian kita masuk ke dalam poin berikutnya, yaitu metode pembelajaran. Dalam mata kuliah machine learning ini ada 4. Yang pertama adalah tatap muka luring, yang kedua adalah materi daring di LDIRU. LDIRU merupakan LMS dari Universitas Jenderal Sudirman. Bisa kita upload dalam bentuk video atau file dalam LMS tersebut. Yang ketiga adalah mengerjakan latihan soal, atau yang keempat adalah simulasi atau visualisasi. Kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu media pembelajaran. Dalam mata kuliah machine learning ini ada 5. Yang pertama adalah LDIRU, yang kedua adalah Discord, yang ketiga adalah MATLAB atau Octave, yang keempat adalah Google Colab, yang kelima adalah Visual Studio Code. Dalam saya mengajar, saya menggunakan LDIRU, Discord, kemudian Visual Studio Code. Lebih ke 3 ini, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Berikutnya kita akan masuk ke penilaian mata kuliah. Yang pertama adalah ada 5. Yang pertama adalah Project Based Learning sebesar 50%. Kemudian untuk ujian tengah semester adalah 10%. Kemudian untuk ujian akhir semester adalah 10%. Kemudian untuk kuis dan atau latihannya, yang ini akan dikerjakan dalam bentuk lab praktis sebesar 25%. Dan partisipasi sebesar 5%. Untuk kegiatan mahasiswa ada 3. Yang pertama yang cukup besar dalam mata kuliah ini adalah kuis atau latihan dalam bentuk lab praktis yang akan mengcover CPMK01, CPMK02, dan CPMK03. Dan outputnya akan diupload atau dipush dalam github.com yang bisa dilihat dalam link berikut ini. Dan ini bernilai 25%. Kemudian yang kedua adalah Project Based Learning 1. Ini adalah mencakup untuk mengcover CPMK01, CPMK02, dan CPMK03, dan ini juga bernilai 25%. Kemudian untuk Project Based Learning yang kedua, itu akan mengcover CPMK01 dan CPMK04 sebesar 25%. Maka total dari Project Based Learning-nya bernilai 50%. Untuk Project Based Learning 1, dia akan dilaksanakan sebelum UTS, dan untuk Project Based Learning 2 akan dilaksanakan setelah UTS. Baik, kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, itu rubrik penilaian mahasiswa. Untuk bentuk partisipasi, indikator penilaiannya adalah 1. Kehadiran di kelas, yang kedua adalah keaktifan dalam kelas. Untuk bentuk case-based learning, indikator penilaiannya adalah kualitas analisa. Untuk bentuk team-based project atau project-based learning, indikator penilaiannya adalah pertama, pemahaman akan penggunaan alat bantu, yang kedua adalah perkembangan project, yang ketiga adalah kualitas perancangan, dan keempat adalah kualitas analisa. Untuk bentuk portofolio laporan project, indikator penilaiannya ada 5, yaitu pertama, unjuk kerja penggunaan alat bantu, unjuk kerja waktu pengerjaan project,
sistematika laporan, ketepatan dalam perancangan, dan ketepatan analisa. Masing-masing memiliki range penilaian 1 sampai 5, di mana 1 adalah nilai yang paling terkecil dan 5 adalah paling besar. Berikutnya, untuk bentuk video presentasi. Indikator penilaiannya adalah unjuk kerja presentasi project, dan kedua adalah kreativitas video. Kemudian untuk penilaian diskusi, indikator penilaiannya adalah kemampuan menjawab pertanyaan dan keaktifan diskusi. Masing-masing memiliki range penilaian 1 sampai 5, dengan 1 adalah paling kecil, 5 adalah yang paling besar. Berikutnya adalah penilaian rekan sejawat. Untuk indikator penilaiannya adalah kerjasama, kontribusi, dan disiplin. Masing-masing memiliki range penilaian 1 sampai 5, di mana 1 yang paling kecil dan 5 adalah yang paling besar. Berikut adalah yang bisa saya sampaikan dalam pengenalan mata kuliah Machine Learning. Berikutnya kita akan masuk ke dalam video terkait rekaman pembelajaran yang saya lakukan dengan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya ke mata kuliah Machine Learning. Jadi hari ini sebetulnya rencananya tadi adalah kita istilahnya evaluasi ya kemarin ya. Kita namanya lab quiz ya. Cuma nanti ini saya mungkin menekankan sedikit materi terkait ya sebenarnya mengulang lagi saja ya, hanya mengulang saja, cuma menambah nanti yang cost function dengan yang gradient descent. Nah, ini kita masih di linear regression yang untuk satu variabel ya. Nah, ini sebetulnya saya punya materi, ini materi yang merupakan materi dari Pak Pembimbing ya. Jadi materi ini menjadi salah satu referensi dari mata kuliah Machine Learning. Nah, nanti kita akan bisa betul di sini. Baik, baik sebelumnya sebelum kita mulai pada pagi pembahasan hari ini, kita awal dengan berdoa dahulu agar kita bisa lancar. Kemudian apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah ya, ini juga menjadi bermanfaat untuk kami kita semua. Baik, berdoa agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Baik, selesai. Oke. Nanti untuk mengevaluasi hasil data kita akan itu di belakang ya. Nanti di belakang kita mati dulu. Baik. Jadi ya ini yang paling dasar ya. Jadi dari machine learning itu yang pada dasar adalah linear regression dengan satu variabel. Nah, ini adalah kita akan mencoba merepresentasikan modelnya seperti apa. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, umumnya contohnya adalah prediksi harga rumah gitu ya. Jadi di sini sudah digambar ya, dicoret-coret sebetulnya. Jadi kalau kita punya sebuah grafik seperti ini ya, di mana sumbu x-nya itu adalah ukuran atau kaki di sini ya, kaki, dan di sini kemudian harganya ada sebelah di sumbu y. Nah, kalau kita punya data seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita ingin memprediksi harga sebuah rumah dengan ukuran misalnya 1250 feet square gitu ya. Nah, maka kira-kira harganya adalah 220k atau 227 dolar gitu ya. Nah, itu gampang ya, kita tinggal bikin garis lurus ke atas seperti ini ya. Kalau kita lihat kan hanya seperti ini gitu ya, garis seperti ini, dan seperti ini saja cukup. Nah, tentunya kalau kita punya data seperti ini gitu ya, ini tersebar gitu ya, tersebar di sini, maka kalau kita ingin menentukan perkiraan harganya ya kita bisa bikin garis lurus ya, memperkirakan. Nah, dengan seperti ini maka kita melakukan sebuah pembelajaran supervise ya. Jadi pertama kita jelaskan ya, tentang saya jelaskan di materi sebelumnya bahwa sebetulnya adalah memberikan jawaban yang tepat gitu ya, karena data sudah ada gitu. Jadi kita prediksi berdasarkan data yang sudah ada. Nah, jadi ya bahasanya kita prediksi berdasarkan harga-harga yang sudah ada. Nah, kemudian kita melakukan menyelesaikan masalah regresi itu adalah dengan prediksi nilai asli, nilai aslinya, outputnya adalah nilai asli. Kalau teman-teman di sini kan kita memprediksi harga ya. Kalau bedanya nanti kalau dalam klasifikasi itu adalah dia bentuknya discrete ya, 1 dan 0. Kalau klasifikasi atau klasifikasi.
Nah, ini adalah gambaran dari sebuah regresi linear gitu ya. Jadi regresi linear itu adalah sebuah supervised learning ya. Nah, bagaimana datanya gitu ya, namanya seperti ini. Training set atau data latih ya, data latih dari harga rumah. Jadi di sini kita dari sumbu Y X nya, sumbu X nya. Sini ada data dalam ukuran ya, dalam ukuran feet di sini. Nah, kemudian juga ada harga di sini dalam dolar. Ini merupakan sumbu Y. Datanya itu ada sekitar 47. Nah, untuk notasinya ya, notasinya yang biasa digunakan atau yang digunakan dalam mesin learning itu adalah M. Jadi jumlah training data, jumlah data latih ya. Jadi misalnya kita punya data latih 1000, kemudian kita membuat data latih sekitar 70%, itu berarti 700 gitu ya. Maka itu data latihnya M nya adalah ada 700. Nah, kebetulan di sini data latihnya ini adalah jumlahnya kebetulan adalah M, nya adalah 47. Nah, kemudian di sini untuk menggambarkan input variabelnya atau fitur di sini adalah kita memberikan notasi sebuah x gitu ya, skala x. Nah, untuk outputnya atau output variabelnya ini adalah variabel dependent ya. Nah, untuk yang ini ada independent. Nah, di sini untuk targetnya itu berupa y ya, karena posisinya ada di sumbu y gitu ya. Nah, kalau kita ingin menggambarkan satu data training gitu ya, kita menggunakan dengan x dan y. Jadi kalau masih ingat namanya himpunan gitu ya, kita membuat, kalau kita mau merepresentasikan suatu data training itu dengan X dan Y. Nah, di sini kalau kita menggambarkan data keberapa gitu ya, itu kita menggunakan subscribe di atasnya ya, I. Kalau kita menggunakan misalnya data training 10, maka datanya ada X10, itu bukan X pangkat 10 tapi X data 10 gitu. Jadi data training ke 10. Nah, makanya itu kalau kita menggambarkan yang ini, yang 2104 gitu ya, ini adalah X1 ya, dengan X2 itu adalah 1416. Kemudian untuk Y1 adalah 460 gitu. Dan seterusnya ya, sampai Y47. Nah, ini nggak usah dilihat ini ya, tapi nggak kita dulu. Ini dari training set. Jadi kita punya training set data latih yang kemudian kita masukkan ke dalam sebuah algoritma pembelajaran gitu ya, algoritma pembelajaran dalam algoritma, di mana akan menghasilkan sebuah hipotesis atau yang biasanya kalau dalam machine learning itu biasa disamakan dengan HTML. Nah, data inputnya adalah ukuran dari rumah yang kita gambarkan dengan X tadi sebelumnya. Kemudian untuk estimasi price-nya kita gambarkan dengan nilai Y. Jadi ini kita memperkirakan gitu harga dari rumah tersebut berdasarkan dari inputan nilai X. Nah, hal itu sebetulnya adalah mapping atau pemetaan data dari nilai X ya terhadap nilai Y-nya. Jadi kalau kita kembali lagi ke sebelumnya ya, ini kan kalau kita gambar sini kan adalah sebenarnya mapping antara sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini. Nah, bagaimana cara kita merepresentasikan nilai hanya ini ya? Nah, ini adalah persamaan dari regresi linear yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi sebenarnya simbolnya banyak ya, tidak hanya theta sebetulnya. Ini theta, bisa pakai yang beta juga bisa. Cuma biasanya kalau di machine learning itu kita biasanya pakai theta 0 dan theta 1. Nah, theta 0 itu adalah nilai di mana garis ini ya, garis model ini dia memotong sumbu di 0. Itu theta 0. Nah, theta 1-nya adalah dia yang kita prediksi sinyalnya biasanya ada di sini. Nah, kalau kita ini kan rumusnya ya, ini rumus regresi linear ya, ini adalah biasanya kalau kita mau gampangnya ya tinggal hx saja gitu. Untuk jadi untuk regresi linear dengan satu variabel itu biasanya namanya itu bisa dipanggil dengan nama univariate linear regression. Jadi kalau kalian mendengar nama univariate linear regression itu ya sebenarnya satu regresi linear satu variabel. Oke, sampai sini paham ya? Oke.
Nah, berikutnya adalah cost function. Ya, seperti bahasanya cost function itu adalah fungsi biaya. Jadi kalau kita ingin menentukan sebuah sebuah perkiraan gitu ya, prediksinya itulah tepat gitu ya. Beda kenapa? Nggak sama yang diinginkan sama yang ditimpa aja. Ya, gitu aja. Yang sebelumnya dihapus saja. Ya. Atau kalau misalnya laporannya kalau menurut saya sudah oke ya silakan pakai aja nggak apa-apa. Cuma kan dia kan sudah ada ini ya yang terbaiknya. Ya saya kira tuh kemarin saya kasih yang ini gitu. Enggak kasih ini. Ya soalnya gini, kadang-kadang pun saya mencoba ini pun juga bisa salah gitu. Iya. Ya, jadi kan sebenarnya ini adalah kalian mencoba, jadi kalian pahami itu prosesnya seperti apa dan pahami alur logiknya seperti apa. Gitu. Ya kalau mencari dan ini kan sebenarnya itu juga versi Python juga mungkin beda ya. Sekarang kan sudah 3.10, potensialnya sudah 11 ya. 11 ya. Ini kalau nggak 36 ya. 36 tapi kan nanti kan mungkin akan terjadi yang dia bilang deprecated yang kita tadi. Nah, ini kalian harus cari ini. Belum ya. Kemarin sih sudah daftar aja belum ada itu ya. Waktu pertemuan minggu lalu itu sudah ada daftar belum? Ada ya? Cek dulu. Sudah ada ya?
nanti mungkin di depan kita regresi yang polinomial yang banyak ya, banyak variabel. Kemudian yang sebentar, sama regresi logistik ya. Kemudian yang sama persiapan masuk ke neural network, mulai yang lumayan materinya udah lumayan. Nah nanti itu yang nilai ini harapannya menjadi nilai yang 25% yang setelah latihan. Jadi kan sebenarnya kan karena mata kuliah sebenarnya adalah mata kuliah tes ya. Jadi nanti ada project. Nah, nanti untuk latihannya adalah kalian latihan terus. Saat itu kan kuis itu atau latihannya adalah ini kan. Kalian coba mempraktekkan, nah, kalian telah pahami apa yang kalian lakukan. Ini itu. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Bisa dipilih dulu ya. Masuk ke kejian dulu ya. Ternyata yang PDF itu studi harusnya nggak